Di awal cerita kita akan berfokus pada sepasang suami istri, ada Matt dan istrinya Kate. Konon mereka telah menjadi pasangan selama lebih dari 13 tahun, namun penghasilan Matt dari seni lukisnya tak cukup untuk membuat kehidupan keluarganya tersebut membaik. Apalagi sekarang kondisinya sedang seperti ini. Aduh, alhasil mereka pun pergi mencari peruntungan baru dan memutuskan untuk menghuni sebuah rumah tua di daerah pedalaman Maryland, New York. Setibanya di rumah tersebut mereka mulai membereskan barang-barang bawaan sekaligus membuang puing-puing perabotan yang sudah lapuk. Sesaat Matt terkejut setelah ditemukan sebuah kamar rahasia di mana kuncinya sempat dia lihat pada tumpukan puing perabotan tadi. What's going on? Hingga saat semuanya telah tertata rapi, mereka pun kembali menjalankan aktivitas seperti biasa. Esok harinya, Matt disertai seorang teknisi listrik panggilan kembali memeriksa kamar rahasia tersebut, dan ya ternyata mereka temukan komponen instalasi kabel kuno raksasa yang terjalin dengan konsep lilitan yang sangat aneh. Bahkan sepanjang karir si teknisi belum pernah menemukan lilin kabel seaneh itu. I've never seen anything like it. Usut punya usut, ternyata di rumah tua itu pernah terjadi sebuah peristiwa masa lalu yang kelam, di mana sang pemiliknya pun tewas terbunuh di sana. Dan saat malam tiba, Matt diam-diam mencari tahu kebenaran misteri tersebut hingga ditemukanlah sebuah fakta mengejutkan. Namun apapun itu, Matt tak ingin Katie mengetahuinya. Malam semakin larut, di situ Matt mulai merasakan pancaran aura magic dari arah kamar itu, atau saya akan menyebutnya kamar ajaib. Terlebih saat disadarinya apa yang dia inginkan terbukti saat itu juga. God, I need another bottle. Hingga saat Kate bangun dari tidur di pagi hari, Matt terlihat sedang sibuk dengan barang-barang otentik kesukaannya. Tak cukup sampai situ, dia bahkan menantang Kate bahwa dia sanggup mengabulkan apapun yang istrinya inginkan saat itu. Dan anehnya, hal itu pun sekonyong-konyong terbukti saat itu juga. What do you need most in the world? There's nothing I need. Please, do it for me. I want $1,000. Okay. Is this fake? Here? How did it get here? If I ask for more. I want $1 million. Di satu sisi, Kate cukup khawatir dan merasakan adanya firasat buruk di balik fenomena tersebut. Namun di sisi lain, Matt berhasil membujuk dia agar sama-sama menikmati semua itu dan bersenang-senang di sana. Matt yang tadinya sebatas pekerja seni lukis, begitupun dengan Kate yang hanya mengandalkan upah jasa penerjemah buku, kini mereka bisa melupakan semua itu dan terlarut dalam kemewahan yang tak terkira. Beberapa hari berjalan, kehidupan mereka pun berubah drastis sampai-sampai waktu siang dan malam mereka habiskan di kamar tersebut dengan meminta apapun yang mereka mau, mulai dari uang, alkohol, bahkan kepuasan seksual, dan semua itu mereka rayakan dalam sebuah pesta semalam. Akan tetapi esok harinya Kate menyadari bergelimangan materi tidaklah cukup, karena jika tanpa kehadiran seorang buah hati, mengingat Kate telah 3 kali mengalami keguguran dan gagal memiliki anak, dan tiba-tiba dengan seketika Matt menemui Kate di kamarnya sudah bersama seorang bayi kecil yang mungil. Whose baby is this? What the fuck is wrong with you? Di sisi lain, Matt sempat menolak cara Kate mendapatkan anak dengan cara seperti itu dan memaksa agar Kate segera mengembalikan bayinya ke kamar ajaib itu, meskipun akhirnya mereka menerima kehadirannya dan bersedia merawat bayi tersebut.
Seiring waktu berjalan, Matt kembali menggali informasi tentang insiden pembunuhan pada beberapa dekade lalu. Matt mengetahui bahwa terduga pelaku yang bernama John Doe masih hidup di sebuah rumah sakit jiwa dan menurut informasi lain bahwa John melakukan pembunuhan tersebut karena alasan kamar ajaibnya tersebut. Dan akhirnya Matt berhasil bertemu langsung dengan John Doe di ruang besuk. John yang sudah nampak tua berusaha mengalihkan pertanyaan yang dilontarkan oleh Matt saat itu, lalu menyuruh Matt agar melupakan kamarnya dan secepatnya meninggalkan rumah tersebut sebelum semuanya terlambat. Yang akhirnya John berpesan bahwa yang paling membahayakan bagi seseorang adalah ketika dia telah mendapatkan semua yang diinginkannya. As a person that gets whatever they want. Saat perjalanan pulang, Matt hendak membayar uang solar, namun tiba-tiba uang yang disakunya tadi kini telah berubah menjadi debu. Karena itu dia langsung bergegas menuju rumahnya, lalu menebar sisa uangnya dan membawa lukisannya keluar pintu. Maka terungkaplah sebuah teori ilusi bahwa mereka tidak dapat membawa barang-barang keluar atau semuanya akan berubah menjadi debu. Dalam keadaan marah, Matt berusaha menghancurkan dinding kamar dengan tujuan untuk mengetahui misteri di balik ruangan kamar tersebut. Namun yang Matt temukan lagi-lagi adalah sebatas rangkaian kabel kuno yang sangat sulit untuk dia pecahkan. Sementara di hari itu Kate membawa bayinya berjemur di halaman rumah. Matt hanya sebatas melarang saja tanpa menjelaskan alasan kenapa mereka tak boleh membawa anak itu keluar rumah. Dan saat bayi itu menjerit kesakitan, Matt memutuskan untuk menghampiri mereka dan menolongnya. Namun tiba-tiba, ya, dalam hitungan detik, bayi tadi berubah menjadi seorang anak kecil, kira-kira usianya 8 tahunan lah. Sambil terkaget-kaget, Matt pun akhirnya memberitahu Kate bahwa kamar ajaib itu bisa saja memberinya apapun termasuk seorang anak selama dia tidak dibawa keluar rumah. Bayi tersebut akan tetap selamat. Namun jika sebaliknya, maka dia akan menua dengan cepat dan kemudian hancur menjadi debu. It turns to dust. Walau dengan berat hati, Kate terpaksa mengikuti aturan itu dan harus menjaga anaknya tetap di dalam rumah untuk selamanya. Anak itu diberi dengan nama Shane. Hingga di usianya yang kini sudah mulai menginjak dewasa, Shane belum pernah menginjakkan kakinya di luar rumah. Bahkan untuk mencegahnya melinap keluar, Matt dan Kate memutuskan untuk memblokir setiap jendela dengan papan kayu. Dan hal inilah yang kemudian membuat hari-hari Shane dipenuhi dengan kekhawatiran. Di sisi lain, Matt menghabiskan beberapa hari berikutnya untuk berlatih menembak dengan senjata yang baru saja dibelinya. Saat kembali ke rumah, didapati Shane sedang bermain bola salju di studio seni miliknya yang menjatuhkan bola tersebut hingga pecah. Matt yang sejatinya belum menerima Shane sebagai anak semakin terlihat marah akibat kelakuannya tersebut. Pada malam harinya, Shane berjalan menyusuri rumahnya hingga menemukan sebuah peta yang menuntunnya ke ruang bawah tanah tempat sumber listrik itu berada. Dan tanpa Matt sadari, ternyata Shane telah menebus kesalahannya dengan memberikan bola salju yang baru sebagai gantinya. Faham dengan kode lampu yang berkedip-kedip, Matt lantas mengajak Kate menyusul Shane menuju kamar tersebut. Dan ya, ternyata Shane diam-diam telah menyulap kamar itu menjadi sebuah halaman baru di mana dia bisa dengan leluasa bermain di sana tanpa rasa takut. Dan Kate yang telah dibuatnya terpesona kemudian turut serta dalam kesenangan Shane saat itu. Shane, did you do this? Namun di sisi lain, Matt tetap melarang Shane melakukan itu walau dengan cara apapun. Tak terima dengan itu, Kate berusaha membela Shane selama menurutnya tak ada yang dirugikan akibat kelakuan anaknya itu.
Ketika mereka berdebat, telepon pun berdering dan Sen menjawabnya, meskipun selama ini dia tidak diizinkan mengangkat telepon atau berbicara dengan orang lain, dan ternyata yang bicara di telepon itu adalah John Doe yang diam-diam mengetahui bahwa pasangan ini menginginkan seorang anak. Nice boy. Did you ask for it? Kate yang sedari tadi menguping percakapan itu sangat terkejut sebab pilihan Matt saat itu hanyalah antara membunuh istrinya sendiri jika Sen ingin bisa hidup bebas seperti manusia biasa ataupun sebaliknya. Dan kronologi seperti itulah yang dulu dialami keluarga John Doe ketika orang tua angkatnya menginginkan dia sebagai anaknya bisa tetap hidup dengan bebas. You're a figment too. Seketika kekhawatiran Kate memuncak dan membuatnya sempat ingin mengakhiri hidupnya sendiri demi si Sen ini. Sementara Matt yang sudah tak bisa menahan emosinya menjelaskan kepada Sen jika sebenarnya dia bukanlah anak siapa-siapa, melainkan sebatas kiriman dari kamar ajaib itu. Hingga saat Matt sadar telah menyakiti perasaan Sen dengan tulus, dia pun akhirnya meminta maaf atas tindakannya tersebut. I'm really sorry. Di sisi lain, Kate yang memutuskan kembali pulang cukup terharu menyaksikan Sen tengah tertidur lelap di samping Matt, sebelum kemudian pasangan itu pun turut merayakan kedamaian malam itu dengan bercocok tanam. Kok bercocok tanam? Melakukan pengencol. Namun tanpa mereka sadari ketika keduanya terlelap tidur, ternyata Sen telah mencuri kunci pintu rumahnya. Mereka tahu hal itu saat pagi hari saat mereka temukan pintu depan rumah terbuka yang menandakan Sen telah memaksa dirinya keluar rumah karena terobsesi oleh adegan menggiurkan yang sempat disaksikannya semalam. Anehnya saat mereka hampiri di pintu depan hanya didapati pakaiannya Sen saja, dan saat memeriksa ruangan lainnya tiba-tiba ya, ternyata Sen kini sudah benar-benar berubah menjadi seorang remaja dewasa sambil menodongkan sepucuk senjata ke arah kedua orang tuanya. Beruntung Kate berhasil menenangkannya sejenak sebelum kemudian Matt menyerang dan terjadi perkelahian antara keduanya yang membuat Kate terlempar jatuh hingga tak sadarkan diri. Saat kembali siuman, Kate mengaku tak sengaja telah menembak Sen. Spontan Matt pun berusaha menghapus kesedihannya akibat kejadian itu lalu menggendongnya. Di sini Kate tak menyadari bahwa dia sedang bersama sosok Matt jelmaan Sen karena Matt yang asli baru bangun sejak perkelahian tadi lalu mencari-cari keberadaan Kate saat ini. Kate? Kate? Setelah beberapa saat kemudian, Kate pun baru menyadari bahwa pria yang dihadapannya itu bukanlah suaminya, melainkan dia adalah Sen yang dilihat dari cara dia makan. Di sisi lain, kedipan lampu mengisyaratkan sedang ada aktivitas di dalam kamar ajaib dan mendorong Matt asli untuk mencapainya dengan cara menerobos dinding dan melewati kabel-kabel itu. Hingga saat dia sampai, ternyata Sen telah memanipulasi kamar itu menjadi sebuah area yang sangat luas, sekaligus telah menduplikat bangunan rumah itu dan menyembunyikan Kate di sana. Adapun tujuan Sen merubah fisiknya menjadi seperti Matt karena dia sangat terobsesi menculik Kate untuk melampiaskan hasrat seksualnya. Hingga sampailah pada satu titik di mana Kate merasa sangat bingung harus dengan Matt yang mana dia ikut, hingga akhirnya dia paham dengan panggilan Jombak yang tentunya hanya suaminya yang tahu akan panggilan tersebut. Akan tetapi kepanikan telah membuat keduanya tak menyadari bahwa sedang berada di dalam rumah kloningan, sehingga mereka sempat kesulitan untuk mencari jalan keluar. Singkatnya, Sen yang sudah kembali ke fisik aslinya berhasil menyusul keduanya, bahkan dia cukup senang karena telah menusuk mati Matt. Namun sayangnya pasangan yang dia dapatkan saat itu hanyalah sebuah ilusi yang sengaja dibuat oleh pasangan aslinya sebagai balasan sekaligus untuk mengelabui pengejarannya.
Sementara itu, Matt dan Kate yang asli sudah berhasil keluar dan terus berlari menuju rumahnya agar bisa segera keluar dari sana. Dan ketika Shane kembali hendak membunuh Matt, dia tak tahu jika mereka telah berencana untuk menjebaknya di luar. Alhasil, dalam tempo yang sangat singkat, tubuh Shane seketika berubah menjadi beberapa kali lipat lebih tua dari usianya tadi, hingga akhirnya Shane pun harus menyerah ditelan alam dan perlahan hancur menjadi debu. Satu bulan kemudian, Matt dan Kate akhirnya memilih tinggal di sebuah motel dan terlepas dari berbagai ilusi di rumah itu, betapa terkejutnya Kate saat dia baru menyadari bahwa ternyata dia sedang hamil. Lah, jangan-jangan Nekijro. Lah, jangan-jangan tamat ending yang cukup mentespekkan.